Oke, berikut adalah cara membuat animasi logo menggunakan Adobe After Effects. Adobe After Effects yang akan kita gunakan adalah yang versi 2015 CC Portable. Yang pertama kita jalankan dulu After Effects-nya. Setelah masuk ke After Effects, kita buka New Project ya. Kita klik New Project. Setelah masuk ke area kerja dari After Effects ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat komposisi. Kalau di Premiere Pro kita membuat sequence, kalau di After Effects kita membuat komposisi. Caranya bisa dari sini, Composition, New Composition, atau bisa dari panel project ini. Ya, klik kanan di sini, New Composition. Kita berikan nama komposisinya. Kemudian kita setting presetnya. Kemudian kita perhatikan width dan height-nya jika sudah sesuai. Kita menuju step berikutnya. Di sini frame rate-nya saya ubah menjadi 30. Kemudian duration-nya saya bikin 10 detik. Background color-nya saya biarkan default. Jika sudah, klik OK. Oke, jika sudah seperti ini, kita impor logo yang akan kita animasikan. Caranya di sini klik kanan, import, kemudian file. Di sini saya akan menganimasikan logo ini. Pastikan logo ini transparan ya, dan formatnya PNG. Kemudian jika ini sudah, kita menuju ke timeline. Di sini kita buat background. Karena ini masih background hitam, kita buat background dengan cara klik di sini. Ini ya, di area timeline ini ya. Kemudian kita klik new solid. Di sini kita pilih warna background yang kita inginkan. Misalnya ini. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita namakan ini background atau PG. Jika sudah, kita tekan OK. Selanjutnya, kita tarik gambar logo yang ingin kita animasikan. Caranya kita tarik dari project panel ini ke timeline. Kita taruh di atasnya background. Kalau kita taruh di bawah background nanti tidak kelihatan. Jika sudah, kita atur skalanya. Kalau ini kebesaran, kita rubah skalanya dari 100% kita turunin. Seperti ini misalnya. Jika masih kurang, kita bisa atur lagi. Kita bisa ketikkan langsung di sini, atau kita drag ke kanan dan ke kiri. Kemudian saya atur posisi Y-nya, saya sedikit ke atasin. Karena nanti di bawah logo ini akan saya masukkan tulisan. Selanjutnya, di bawah logo ini saya akan berikan teks atau tulisan PPKD Jakarta Barat. Caranya klik kanan di sini, new, dan klik teks. Tulis. Kemudian jika ini sudah, kita pindahkan ke bawah. Caranya kita rubah dulu kursornya menjadi selection tool. Kemudian baru kita geser ke bawah seperti ini. Kemudian kita atur jenis hurufnya di karakter panel ini. Kita ganti. Misalnya saya pakai ini. Kemudian
Saya atur lagi, jika ini kurang tengah kita bisa atur di align panel ini. Kita pilih yang horizontal center alignment. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah menganimasikan logo dan menganimasikan teks. Yang pertama, saya akan menganimasikan logo. Caranya, kita pilih logo ini. Kemudian, saya pilih di sini, saya aktifkan ya 3D-nya. Kemudian saya pilih atau menuju panel efek. Di sini ada banyak pilihan efek. Tapi saya akan menggunakan efek wipe. Ya. Di sini ada pilihan macam-macam ya. Saya akan gunakan cut wipe. Ya, yang ada di dalam folder transisi. Saya pilih, kemudian saya drag ke dalam objek gambar ini. Jika sudah, kita tentukan posisi pemberhentian animasi, misalnya di detik keempat. Ya. Kemudian di transisi completion-nya pada detik keempat ini saya buat logonya ini akan utuh. Maka transition completion yang ada di efek control ini di pilihan efek cut wipe ini, transition completion-nya saya bikin 0. Kemudian saya tekan keyframe. Ya. Kemudian saya pindahkan ke head ini, time head, ke detik ke-0. Kemudian saya bikin transition completion-nya misalnya 60%. Ini otomatis di detik ke-0 ini akan terdapat keyframe. Untuk menampilkan keyframe secara cepat, kita tekan U. Sebelumnya kita seleksi dulu, terus tekan U. Ini ya. Kemudian saya bikin keyframe ini ya menjadi easy ease supaya lebih halus pergerakannya. Oke, setelah saya atur efeknya, kemudian saya atur logonya ini supaya pada detik ke-0 seolah-olah berputar, dan semakin mendekati detik keempat semakin membentuk suatu logo. Maka caranya saya taruh playheadnya ini di detik keempat. Kemudian di sini saya atur transformnya di position dan di orientation. Position untuk nanti mengatur posisinya. Dia awalnya di detik ke-0 nanti posisi dari logo ini berada di luar frame. Kemudian mendekati detik keempat, logonya menuju ke frame, menuju tengah frame ini ya. Dan orientationnya dari detik ke-0 ini saya atur 180 derajat. Gitu. Kemudian di posisinya saya rubah supaya berada di luar
dari bidang frame. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat ya, sementara hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk memperhalus, kita bikin easy ease. Caranya kita seleksi keyframe ini, kemudian klik kanan. Pastikan klik kanannya di atasnya keyframe ya, supaya seleksinya ini tidak hilang. Kita klik keyframe assistant dan kita tekan atau pilih easy ease. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita atur atau kita beri sedikit kayak lighting ya, supaya ada kayak efek cahaya yang menyinari logo ini. Caranya kita cari efek lighting. Di sini namanya CC Light Sweep yang di folder generate. Kita pilih, kemudian kita drag ke arah objek. Ya. Jika sudah, kita menuju efek control dan kita pilih yang light sweep ini. Kemudian pertama direction-nya kita atur seperti ini. Jadi nanti cahayanya itu dimulai dari atas pojok atas ini menuju ke bawah sini. Ya, kurang lebih sudutnya ini ya. Kemudian kita pindahkan senternya. Senternya tuh yang ini. Kita pindahkan ke luar. Jadi seolah-olah cahayanya itu nanti bergerak seperti ini. Dari luar ke dalam sebelah kanan bawah. Di sini ya. Nah, kita pindahkan dulu playheadnya ini ke posisi dimana kita akan memulai cahaya itu tampak. Misalnya mulai dari sini. Maka playheadnya kita taruh di sini. Kemudian senternya ini kita tekan toggle keyframe-nya atau toggle animation-nya. Kemudian kita geser playhead-nya ini misalnya ke detik ke-6 ya, 6,5 ini ya. Kemudian kita geser senternya ini ke sini misalnya. Kita lihat hasilnya. Kurang lebih seperti itu untuk efek CC Light Sweep atau pencahayaan, kilauan cahaya. Jika sudah, kita lanjutkan dengan menganimasikan tulisan. Kita tentukan dulu playheadnya, di durasi keberapa kita memulai untuk menganimasikan tulisannya. Ya. Misal dari sini. Enggak, kita seleksi dulu tulisannya ini. Kemudian kita pilih preset. Ya, ada macam-macam preset bisa dipilih. Kali ini saya contohkan dengan menggunakan preset Cascade atau Cascade. Yaitu untuk teks di folder 3D text, di sini ada preset 3D basic on Z Cascade. Kita pilih, kita drag ke teks. Kemudian kita lihat hasilnya seperti itu. Kita lihat ya.
Oke, pembuatan logo animasi sederhana kita sudah selesai. Selanjutnya kita berikan sound ya, atau background. Caranya kita menuju project lagi, kemudian kita impor sound file yang kita inginkan. Misalnya di sini saya punya sound ini. Kita tarik soundnya ke dalam timeline. Kemudian kita sesuaikan soundnya mau di durasi keberapa. Misal durasi ke 0 ya di sini. Kalau misalnya agak maju dikit, kita geser ke sini. Gitu. Kita lihat ya hasilnya. Oke, seperti itu. Kita sudah selesai membuat logo animasi. Kemudian selanjutnya kita lakukan ekspor. Caranya klik file, kemudian pilih ekspor, kemudian pilih add to render queue. Kemudian di output module kita klik lossless ya. Yang lossless ini kita klik. Kemudian formatnya kita pilih mau AVI atau format yang lain, misalnya QuickTime. Kita coba format AVI ya. Kemudian di sini yang lain kita biarkan default. Kemudian ini kita buang aja centangnya. Kemudian yang lain default, kemudian klik OK. Kemudian yang di output to not yet specified kita rubah. Kemudian kita beri nama. Jika sudah, kita klik save. Kemudian kita tekan render. Oke, jika sudah, kita lihat hasilnya. Hasil ekspornya. Yang ini tadi kita coba. Kita lihat lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal, jika ini filenya terlalu besar, kita bisa kompres menggunakan Handbrake ya. Jika sudah dikompres, kemudian selanjutnya kita bisa gabungkan animasi logo tersebut dengan konten-konten video kita. Demikian, selamat mencoba, selamat berlatih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.